Hasil otopsi tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Cabang Jawa Timur terhadap 2 korban tragedi Kanjuruhan menyebutkan tidak ada kandungan zat kimia gas air mata pada organ dalam jenazah. Penyebab kematian 2 korban itu disebut karena kekerasan benda tumpul. Pendamping hukum tim gabungan Aremania dari Federasi Kontras mengatakan telah memprediksi hasil otopsi yang tidak bisa menggambarkan secara tepat penyebab kematian korban. Pasalnya, otopsi baru dilakukan 1 bulan lebih pasca kematian korban. Padahal keluarga korban melihat wajah korban menghitam dan keluar busa dari mulut atau hidung. Dari hasil otopsi itu, pendamping hukum tim gabungan Aremania mendorong penyidik tidak meringankan tuntutan tersangka, tapi justru mendorong penyidik menambah pasal dan tersangka. Misalnya, pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian, pasal pembunuhan berencana, dan pasal perlindungan anak. Adapun status berkas perkara tragedi Kanjuruhan kini pada tahap P19 atau dikembalikan dari Kejaksaan Tinggi Jatim kepada penyidik Polda Jatim agar dilengkapi. Dari Kejaksaan Tinggi juga berkas telah dikembalikan lagi kepada penyidik untuk diperbaiki. Artinya ini kesempatan kepada kepolisian untuk merombak ulang seluruh pasal yang saat ini telah ditetapkan sebagai pasal untuk penetapan konstruksi pidana dalam tragedi Kanjuruhan. Pasalnya mesti dirombak, tersangkanya mesti ditambah, dan beberapa hal yang terkait sebagai alat bukti tambahan seperti otopsi bisa dilakukan tanpa perlu harus meminta izin dari keluarga korban. Hasil otopsi hanya menjadi alat bukti pendukung atau tambahan dan bukan satu-satunya. Dalam hukum acara pidana, otopsi dilakukan untuk membuktikan secara ilmiah suatu penyebab kematian yang tidak wajar. Dosen hukum pidana Universitas Airlangga, Bambang Suheryadi, menyebut perlu keterampilan dan kejelian dari penyidik dalam mengungkap dari sisi yang lain untuk menemukan alat bukti lain. Sementara untuk menambah pasal dan tersangka, penyidik harus memperhatikan 2 hal. Satu, hubungan kausal antara perbuatan dan matinya orang itu, salah satunya dengan visum tadi kan. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa banyak, bisa rentetan gitu kan. Ada hubungan kausal. Kemudian apakah ada hubungan subjektif, hubungan batin pelaku dengan perbuatan? Artinya ketika matinya orang dikatakan membunuh itu apabila matinya orang itu dikehendaki oleh pelaku. Itu membunuh, sengaja membunuh. Tapi kalau matinya itu tidak dikehendaki pelaku tapi terjadi, itu kelalaian. Nah, dalam hukum itu yang harus dibuktikan. Sebelumnya, penyidik menjerat tersangka anggota kepolisian dalam tragedi Kanjuruhan dengan pasal 359 dan 360 KUHP terkait kesalahan yang menyebabkan kematian orang. Sementara, tersangka warga sipil dijerat pasal yang sama ditambah pasal 52 dan 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kanza Tamarindora, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Cepat.